Begitu ada komen kayak begitu, centang-centing komen kan biasanya begitu kan, begitu masuk kan. WA masuk. Notif. Ya kalau misalnya di like ya kita nyengir kan. Kalau ada yang dislike, ini kenapa nih begitu. Iya, ada masalah nih. Ada yang subscribe, unsubscribe, udah lumrah itu mah. Kalau gua nggak pikirin sih. Iya. Kayak Bang Olil dong, dia ngupdate status nih. Bukannya di like, diapain? langsung dihapus sama Facebooknya langsung tuh. Saking ogahnya. Iya dah. Terus gimana Pi jawabnya lo? Hah? Jawabnya kepanjangan gue ya? Ya emang begitu Pak, sesuai. Oh sesuai apaan? Ya sesuai sama yang anu dah. Lo kata bibir aja susah amat Pi. Iya ya, kita ada perubahan hari ya nih Mas Abang sayang ya. Iya. Biasanya kita di malam Senin. Jadi diganti dah di malam Rabu ya, malam ini ya. Malam Rabu. Nah, kembali buat menghibur dan juga sekaligus kita memberikan nasihat-nasihat kepada Neng Mas Abang saya. Hiburan yang syarat dengan pesan moral. Iya. Suara lu udah kayak beban hidup sih, Mbak. Oh, kok gitu? Itu berat banget. Itu pakai suara dalam, Bi. Suara dalam. Iya, kalau pakai suara luar, pakai suara tenggorokan teriak-teriak gua. Nah, kalau udah gedenya istilahnya multi talenta kan kelihatan waktu masih baru lahirnya. Apa? Ente kan waktu baru lahir kan bukannya didoain, diapain gua? Dipitnah. jadi diafragmanya juga ketahuan dari situ. Iya, diafragma anuan, fitnahan. Sendat-sendat suara gua jadinya. Iya, makanya. Ya, malam ini juga kembali Sanggar Balai Bang Saya Beli Kayat. Kan saya beli kayat milenial. Metodenya dibumbui dengan celutu kenalan sebelum kayat itu berlangsung ataupun sedang berlangsung. Nah, sambil kita ini agar tidak apa ya Bi maksudnya agar tidak jenuh mendengarkannya. Kan Kakotan ada banyolannya di situ. Bagaimana banyolannya? Ya kayak ini dah serampas rimping. Siapa tuh di samping? Salah ya? Buyang. Udah ke situ aja. Iya, udah kita siap-siap deh ini ya. Siap-siap dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abi. Iya. Tadi ada yang ngomong agar tidak, Bi. Makanya. Biasanya biar kagak. Itu bahasa Betawi puncer nih. Bahasa Betawi puncer. Puncer yang berarti yang jauh-jauh gitu. Itu yang kalau diuncung banget terus diambilnya. Makin cakep dong makin puncer. Iya dah, makin tinggi maksudnya. Iya itu Bi. Jadinya ceritanya Bi. Kalau Betawi puncer itu agak jauh. Tapi bahasanya cakep banget itu. Agar tidak. Cuman orang dengernya jadi jangla. Iya. Jangla maksudnya tuh kagak enak didengar. Oh jangla. Iya, kalau Betawi mah kan jangla. Kagak enak didengar jangla kayaknya beda gitu. Biasanya janggal bukan jangla. Nah, kalau janggal kan bahasa bagus juga itu mah. Iya. Kalau jangla mah jangla bukan dengarannya dah. Yang ditinggal sama lakinya kali jangla. Janda itu ada. Bang Abi, Bang Olil, ya. Alhamdulillah kita kumpul malam ini nih. Alhamdulillah. Jadi silaturahmi lagi sama para pencinta daripada CBBFM Bandar Dangdut Jakarta. Iya benar. Di 105,4 FM. Enak banget emang kalau udah dengerin CBBFM ini. Oh iya dong. Apalagi di Sohibul Hikayat ini ditemenin sama Bang Olil Buyang dan penyiar yang paling top banget nih di CBBFM Bang Abisaan. Agak ada duanya nih. Emang gak ada duanya. Iya, orang magu melahirin kembar susah sih. Wah gimana mau kembar? Satu aja juga makan tempat.
Ya udah yuk kita bawain Sohibul Hikayat nih. Pertama-tama kita mau ngucapin terima kasih buat CBBFM ya, yang udah seperti biasa rutinitas setiap minggu kita ngisi Sohibul Hikayat. Dimana Sohibul Hikayat ini budaya Betawi. Benar. Yang udah lama nih kita jarang dengar. Mudah-mudahan di CBB ini makin populer bahasa apa namanya Sohibul Hikayat ini. Wah, elah handphone kreditan pakai bunyi lagi. matiin dulu dah. Iya dah. Neng manis abang sayang sejangkau siar pencinta CBB FM, ketemu lagi dengan Sanggar Balai Bang Ji dengan acara kesayangan kita Sohibul Hikayat milenial yang kali ini judulnya Orang Tua Bijaksana, Bang Abi. Wow, mantep nih Bi nih. Orang tua saya itu. Oh, orang tua lu bijaksana Bi? Bijak banget. Luar biasa. Asal kita mau makan, wah dia bukan ngeluarin naung, ngeluarin nasihat. Oh, pantesan kemarin kan gua lewat depan rumah lu Bi. Bokap lu lagi ngitung duit. Oh ngitung Gua duit. lewat dikasih Bi. Oh dikasih duit. Dikasih aja sih lu lewat. Jadi cerita hikayat ini buat mudah-mudahan bisa jadi nasihat buat yang ngebawain. Buat yang ngedengerin mudah-mudahan terhibur dan bisa ngambil daripada hikayat yang kita bawain ini. Amin ya Allah. Make aye Munir BBJ ngebawain hikayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita aman yang kuasa yang memberikan rahmat dan hidayat kepada kita, nggak ada putus-putusnya. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kita mendapatkan keberkahan-keberkahan. Selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita berselawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin. Neng manis abang sayang sejangkau siar, kita bawain hikayat ini berjudul Orang Tua Bijaksana. Mantep nih. Sah dan diceritakan dalam hikayat ada satu rumah. Yang rumah tangga ini kalau kita perhatiin memenuhi persyaratan. Dibilang keluarga sakinah mawadah warohmah. Karena dipimpin oleh kepala keluarga yang bijaksana dari orang tuanya nih. Dia bernama Guru Mahmud. Jadi dia ini selain dia ngajar, dia juga miara kambing. Wow. Dia punya anak bernama Rahmat, yang juga jadi pembanggaan orang tuanya. Belajarnya semangat, ngajinya semangat. Nah dia ini termasuk generasi anti mager, Bang Bobi, Bang Abi. Oh, nggak mau bikin pagar. Wow. Emang? Bahasa sekarang mager. Emang apaan mager? Mager makan yang biasa itu di depan jaro. Itu mah dulu. Iya. Kalau sekarang males gerak kalau kata anak milenial mah. Yang leha-leha aja. Iya. Sadan diceritakan dalam hikayat ketika pagi ini si Rahmat selalu ngebantuin babenya nyiapin makanan itu kambing. Jadi ketika emaknya lagi nyiapin sarapan yang selalu enak karena emang ini emaknya pinter masak. Iya. Jadi di luar dia pada berduaan itu selawatan sambil beresin itu daripada makanan kambing. Wah, empan kambing. Iya. Udah 2 sundung kali itu empan diberesin jadinya. Daun nangka. Bukan. Apaan? Oyod-oyodan. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat pada satu pagi yang kebetulan si Rahmat lagi kagak masuk sekolah. Si babenya nih ngelirik si Rahmat ada aja yang dibikin. Mat, iya be, lu lagi bikin apa? Bikin selepetan be. Karena babe tahu sendiri kan, aneh ini generasi anti mager, kagak boleh nganggur dikit. Jadi aneh bikin selepetan. Emang apa selepetan yang lu bikin? Be, selepetan ini bukan sembarangan senjata tradisional, tapi di situ kita bisa ngelatih fokus, kata dia. Selepetan kan Bi, pelurunya kan kalau kita pakai tanah, Bi.
kita pelintir pakai kaki. Iya. Iya. Udahannya bau aja. Masalah injak bukan tanah ini. Udah jadi peringkilan peluru kirain anak kucing. Jadi kita kalau waktu masih kecil itu pelurunya daripada selepetan ini tanah. Kita gulung-gulung sampai mencilak. Iya. Begitu kita tengok burungnya udah terbang. Samaan. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat itu si Rahmat ini emang anak muda anti mager. Daripada dia biasanya kagak ada kegiatan, kan biasanya anak muda nih kalau kagak kegiatan paling enggak dia kepo. Waduh, ini lagi kepo, gua gak ngerti. Kepo emang apaan, Bi? Ya kain topo. Serbet dong. Pengen tahu aja gitu kepo. Oh, jadi banyak tanya. Iya, nanya Iya, mulu kayak iya. TTS. Gua mah dulu waktu masih SD, gua jualan TTS, Bi. Jualan Jadi TTS. begini nih, gua kasih murah orang-orang 1.000, gua gope. Lah kok bisa murah? Nih, TTS gope, udah boleh ngisi tinggal ngapalin, Gua jualnya begitu, udah penuh isiannya, kita tinggal ngapalin doang. Bekas. Pinter banget dah tukang tetes ya. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat kalau udah mulai kagak ada kegiatan kepo, paling kagak dia bacain status kawan-kawannya. Semuanya dibacain. Stalking. Oh, ngintip. Iya. Iya. Habis handphone dia, handphone emaknya diambil. Salah ambil ulang ntar. Bukan dia intipin ya status kawan mamanya. Biasanya kalau mama paling gacor banget tuh di status. Iya. Sampai kalau kita buka 1, 2, 3, 4, 5 sono lagi kagak kebagian kita ada tuh. Iya. Saking banyaknya. Ya gimana Beh kata si Rahmat ini. Rahmat, ini hari Babe mau jalan-jalan sambil ngajarin lu tentang sebuah arti kehidupan. Wih, kayak lagu, Bi. Jadi yang namanya orang tuanya di Babe Bahmudim itu bukan cuma omongannya, kelakuannya, kejadian-kejadian yang ada di dunia ini sering dia terangin ame anaknya. Ini hikmahnya kayak begini, hikmahnya kayak begini, ini hikmahnya. Makanya si Rahmat tuh kagak bosen kalau diajak jalan-jalan ame Guru Mahmud. Iya, Udah ngintil aja. Udah ngintil berarti aja. sama kayak ini Bapak Holil sama anaknya. Gak ngapa gua, Bi? Kan anak lu kalau jalan sama lu nggak pernah bosen diajarin mulu. Oh, gua ajarin ada ilmu yang Iya, dapat. nih nak, cara buka gembok begini, cara manjat begini. Ngajarin maling dong. Waduh. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat di rumah Babe Mahmud itu ada satu keledai kesayangan daripada Babe Mahmud. Mane itu keledai lulut banget. Waduh. Jinak. Iya, kalau kata orang dulu mah lulut nih udah lulut banget sama kita nih. Iya, udah betangan dah. Udah binatang perayaan gua nih. Itu perayaan. Peliharaan. Orang sana mau ngomongnya binatang perayaan. Perayaan. Iya, udah lulut banget. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat kalau udah sore itu dielus-elus itu daripada keledainya itu. Bukan keledai, Pak. Bukan kedelai, Pak. Ini keledai. Oh iyalah, mau ditunggangin. Ditunggangin. Jadi dielus-elus sambil dibacain selawat. Kalau kedelai Ya nyelip. nggak gua kasih nyelipnya. Emang apa suka nyelip itu kedelai? Au. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat itu keledainya itu kokoh, kuat, kakinya cakep banget. Kalau dipandang dari warnanya, lulutnya, pokoknya jadi kebanggaan daripada keluarganya. Pagi, sore diajak muter-muter daripada kebunnya itu Babe Mahmud dituntun kletuk. Ibarat motor dipanasin dah. Halus tuh, begitu jalan lama halus. Halus ini kali. Ya digigit kletak. Bisa aja pisau blender lah. Suara keledai jalannya kletak-kletuk. Bang Abi, Hai. Bang Olil, Ya.
Dulu masih inget nggak kalau masih kecil tuh sering diteng-teng-teng sama orang tua. Paling demen banget kalau dituntun. Iya. Apalagi giliran becekan. Kalau becekan pasti tangan kita diangkat agak tinggian tuh. Iya. Kayaknya kita agak gelantungan begitu ya. Iya. Itulah. Ya kemarin anaknya Bang Olil gitu ada becekan diangkat. Gua angkat. Habis gitu dilempar udah. Jangan bisa bocah itu mah. Ini cerita-cerita Bang Olil sayang banget sama anaknya, diajarin latihan sirkus mulu Bang Olil. Oh iya. Kalian aja tong stan. Tang saya tanya. Iya. Nah, bagaimana perjalanan hari ini tentang pelajaran yang akan diberikan oleh Guru Mahmud kepada anaknya? Sebelum itu Bang Abi, biasa nih, kita dengerin dulu satu lagu nih Bang Abi nih. Satu lagu dulu. Biar kita hikmat dalam ngikutin cerita ini biar dapet lah hikayat ini Bang Abi. Dan anak lu jadinya nih. Nandak dulu, Ya, iya. nandak dulu deh ya. Dangdut Jakarta. Mbak. Ya, Bi. Tim-tim saudara-saudara kita juga lagi pada mantengin ini. Iya nih, Bi. Ada ketua ini, Bi, Pondok Pinang Bersatu. Oh, Ustadz Sarif Hidayatullah tuh. Setelah beda itu loh. Pak RW 2. Oh, Pak RW. Ketua RW dia. RW berapa? RW 02 Pondok Pinang. Ya, tahun depan naik jabatan kali. Oh, dia naik jabatan jadi lurah. RW 03. Namanya pindah. RW 2 jadi RW 3. Iya kan, naik jabatan. Ada tim pasukan dari PPSU Kelurahan Pondok Pinang juga ya. Iya, lagi monitor nih, Bi. Ada Ada 20 orangan tuh di Saung. di Saung. Iya, Saung PPSU. Saya bukan pada ngedayung. Besok pagi jam 4. Oh, Kalau ngedayung mah. Besok ya. Iya. Iya dah. Oke dah. Jadi nyampe di mana ceritanya, Bi? Nyampe itu anaknya lagi diajarin buka gembok. Ah, bukannya nonton ini ya, kedelai. Bukan gembok mah gua. Neng manis abang sayang sejangkau siar, pencinta daripada CBBFM. Setelah kita dengerin lagu tadi, ambil manggut-manggut, kita lanjutin hikayat kita. Make ketika udah pada sepakat buat jalan dengan selalu yang namanya Guru Mahmud ini sama anak, selalu aja kata-katanya lembut, nyuruhnya lembut, mintanya lembut. Makanya anaknya ngikut APKT babenya. Diambillah itu keledai, dia mau JJS. Jalan-jalan, ngiter-ngiter daripada itu kampungnya yang ngelewatin pasar. Makanya Sahdan diceritakan dalam hikayat, ini niat daripada Babe Mahmud ini, Guru Mahmud ini, dalam perjalanan ini dia pengen ngajarin sesuatu sama Rahmat. Oh, anaknya. Jadi dituntunlah itu kuda sampai ke keledai ini sambil dia ngobrol. Ini anak nyeletuk, "Beh, kenapa Mat? Ayo kadang-kadang ditanya sama kawan-kawan ayo ini, Mat, nama lu kenapa sih jadi Rahmat?" Kata guru itu, Guru Mahmud itu bilang, "Tong, lu anak pertama gua yang merupakan rahmat terbesar di keluarga ini hadir. Makanya gua namain anak gua jadi Rahmat." Mantap. Kadang-kadang temen-temennya pada manggil Mamat juga. Iya. Ya, karena emang di kampung itu kadang-kadang disingkat. Bang Holil tadi panggil Lil aja gitu kadang-kadang tuh ya. Iya, enggak gua mah. Jadi Maleng. Itu. kok keleng? Ya maleng. Kali meleng mulu. Sadan diceritakan dalam hikayat perjalanan ini dilakukan bertiga sama keledai itu, keledainya dituntun kagak ditekin. Entah dia ngelewatin ada beberapa perempuan yang di pinggir jalanan pada berbisik. Itu orang tua sama anak ngapa begitu ya? Padahal punya keledai kagak ditekin. Oh, ngapa itu ya? Wah. Jadi Babe Mahmud ame anaknya Rahmat ngedenger. Dan Babe Mahmud cuma nyengir nengok ke itu si Rahmat. Iya.
Lantas nggak begitu lama jauh perjalanan itu, Tong, lu naik dah ke atas kuda daripada kita dikatain on gitu ya. Benar. Jadi tanda tanya orang. Punya keledai tapi kagak ditunggangin, percuma. Iya. Diindit doang, kagak ditunggangin. Maka berjalanlah itu kuda dengan si Rahmat sebagai penumpangnya dan kuda dituntun sama babenya. Tak, tok, tak, tok, tak, tok suara kuda tuh. Sambil dia ngobrol. Iya. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat kagak berapa jauh setelah si Mamat naik ke atas kuda itu ada lagi yang komen. Keledai. Daripada keledai ini ditunggangin sama si Mamat dan babenya nuntun, ada lagi kakek-kakek di pinggir jalan. Komen lagi nih. Lu Bi, Ngapa? lu kalau orang lewat lu celetukin. Aduh, habis 2 rantang katanya lewat. Orang yang lewat bini lu. Itu kakek-kakek berdua sama nenek ngomong, "Nyalo, apa babe lo? Itu orang ya, anak kagak tahu adat banget. Ngape? Itu anaknya di atas kuda, babenya suruh nuntun. Kagak sopan banget itu anak." Songong itu Bi namanya. Songong. Iya, bapaknya suruh ini dia main enak-enakan di atas keledai. Bapaknya suruh nuntun. Iya, kayak kemarin kan begitu. Anak lu nuntun motor. Terus Ya emang boleh dapat nyolong kali. bensinnya habis, enak aja lu. Sekarang pertanyaannya, kalau bensin habis kira-kira kalau sama anak yang suruh nuntun kita naik apa kita yang naik anak yang nuntun? Gua mah boleh lempari ke got udah. Motor sih kagak ada bensinnya. Percuma punya motor, motor kebeli, bensinnya kagak kebeli. Ya. Bukan kagak kebeli, Bang Olil. Kadang-kadang kita lupa ya Bang Abi ya. Lupa ngisi. Ya bukan, sebelumnya kan lihat itu ampernya. Wah, full apa enggak nih? Apa tinggal setengah apa res? Udah siap-siap kita. Iya. Jadi ada hitungannya ya. Ya, itu dia. Ya bensin kalau motornya dihitung ketahuan banget Bang Abi. Ya dia juga dihitung. Buyan. Iya. Ya, gua makan di warteg, nasi gua nggak dihitung. Oh, anu kali emang udah baik kali orangnya. Ya, emang siapa yang mau ngitung nasi kagak makan ntar. Meniran itu bibir ngitung nasi. Lah, iya. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat karena si Rahmat ini emang anak yang sopan. Dia dengar omongan itu nenek-nenek walaupun udah begeter itu lidahnya ngomong. Iya Mat, bener itu yang diomongin sama kakek-kakek itu? Ya bener. Terus gimana Ya udah kita gantian dah. Babeh yang naik, ente yang nuntun daripada kuda itu Bang Abi. Jadi taktuk jalan lagi ngelewatin itu pasar Bang Abi. Biasanya kalau pasar tuh kan rame banget. Bener. Senggal sono. Kalau sekarang kudu jaga jarak walaupun di pasar tuh. Iya. Jadi kudu antri kalau di pasar. Jangan sampai rapet-rapet. Iya, ya. bener. Jangan pengerangsek aja. Sabar sedikit begitu kan. Kemarin mas saya ke pasar ramai banget. Oh, banyak yang belanja, banyak yang beli. Emang pasar lagi kebakaran. Tontonan gratis itu mah. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat. Jadi sekarang Babe Mahmud yang ada di atas keledai itu anaknya yang nuntun. Tambah rame aja itu orang pada komen. Daripada kelakuan itu orang tua sama anak berdua. Pada ngeliatin aja itu. Itu anak yang nuntun. Iya. Babenya di atas. Kagak kesian amat itu orang tua sama anaknya. Bina-bina banget Itu orang tua. begitu. Itu amat sama anak. Iya. Kalau gue yang di pasar, gue ngeliat begitu, udah habis apa aja gue ngerecom dah gue kata, iya. Orang tua bina-bina banget, suruh nonton dia sama anak-anakan terus kuda.
Kagak bagus kalau kaki berdigot tuh kuda kayak gitu. Keledai. Dalam hatinya si Mamat ini ketika dia nuntun daripada itu keledai, sebetulnya ikhlas banget sebagai tanda bukti Anak berbakti ame orang tuanya. Tadi juga ketika itu orang tuanya yang nuntun kuda ditaikin ame si Mamat, orang tua juga ikhlas banget mau nyenengin anak biar kagak capek. Jadi begitu ada komen kayak begitu, centang-centing komen kan biasanya begitu kan, begitu masuk kan. WA masuk. Notif. Ya kalau misalnya di like ya kita nyengir kan. Kalau ada yang dislike, ini kenapa nih begitu. Iya, ada masalah nih. Ada yang subscribe, unsubscribe, udah lumrah itu mah. Kalau gua nggak pikirin sih. Iya. Kayak Bang Olil dong, nih update status nih. Bukannya di like, diapain? langsung dihapus sama Facebooknya langsung tuh. Saking ogahnya. Biasanya fotonya dia lagi nyengir kalau dihapus tuh, Bi. Iya. Iya, Bu Mamai. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat itu begitu ada komen centang-centing kayak gitu di tengah pasar, karena ini jamnya sibuk, centang-centing di tengah pasar. Melongo lagi tuh anak. Babe, ini pergi mana ya kita ya? Babe naik salah, babe nuntun salah. Kita Naik berdua aja nih, gimana nih kalau naik berdua aja nih katanya nih. Oh, naik berdua belum. Jadi kita naik berdua aja dah. Iya. Gua jalan. Kagak ditaikin salah. Iya. Kita naik gantian salah, kita taikin aja deh berdua dah. Adil dah nih mungkin. Adil nadi. Iya. Jadi itu udah menjelang daripada ujung itu pasar. Jadi duduk dah tuh kudanya, keledainya sebentar dikasih minum buat persiapan daripada tenaga. Diberiin dulu itu burger tuh kuda. Mantap banget. Gimana kuda makan burger? Kayak ngeliat gue lagi makan burger kali ya? Kemarin, saya kemarin lihat nih Bang Holil. Ngapa gua? Teman-temannya habis gajian pada makan pecel lele, ayam bakar. Bang Holil mah bukan makan pecel lele. Makan apa gua? Makan korban. Udah berapa ya makan korban? Tahu berapa yang ketelan tahu. Durjana amat tadi. Makanya Sadan diceritakan dalam hikayat, naiklah orang tua itu sama anaknya berdua sampai di ujung pasar. Tambah rame aja, centang-centing juga. Itu komen. Itu di komen juga. Nah, kira-kira bagaimana nih ngadepin komen yang terakhir ketika dia naik berdua? Nah, kalau gitu mungkin biar hatinya nggak sok nih, ada iklan pengobatan dulu. Ya, biar tambah segar kali ya. Habis ini baru dah kita dengerin komen daripada netizen. Hai dah. Iya, udah di jam 10 kurang 10 ya. Ini juga terima kasih buat Bang Darli nih. Bang Darli yang udah bantu kita monitoring. Yo, iya pemamai Karamo juga di Rempoa tuh bilang Bang Abi. Gimana? Suara yang membawain saya beli kayat kebanting katanya. Kebanting? Iya, orang dia tas rak piring sih. Betul. Bang Abi, Bang Holil. Ya. Jadi kita terusin daripada hikayat ini. Iya. Neng manis, abang sayang sejangkau siar CBB FM, pencinta daripada radio yang paling favorit karena dia banyak lagu-lagu daripada dangdut yang cakep-cakep. Agak ambus itu mah. Ya sekarang lagi Sohibul Hikayat memang ini. Iya. Make keledai itu ditaikin berdua ame Guru Mahmud dan anaknya si Rahmat. Yang udah jelas ini satu kebahagiaan buat anaknya bisa naik kendaraan berdua ame babenya. Kayak kita tuh kalau diboncengin motor tuh demen banget, sedakep sekenceng-kencengnya sama babe kita. Disikap kali. Apalagi ini keledai. Iya. Kletak, keletuk jalan kuda, itu keledai. Kayak giginya Bang Holil ketiban ubin.
Itu si Rahmat begitu kuda miring ke kiri, dia ikut ke kiri. Begitu miring ke kanan, ikut ke kanan sambil ngerasain detak jantung babenyi yang luar biasa. Karena babenyi ini, Babe Mahmud ini, apa yang dia lakuin ada hikmahnya. Apa yang dia omongin ada artinya. Benar. Makanya dia bahagia banget memiliki seorang tua yang bijaksana. Sahdan diceritakan dalam hikayat, begitu mendengar daripada komen-komen dari para orang-orang di pasar itu, ini Babe Mahmud bawa tenang dulu anaknya. Bergeser daripada pasar agak rada jauh dikit. Dan dia bilang sama anaknya, Mat, ya Beh, ngerasain gak lu gimana tadi berisiknya kita? Keledai kita kagak taikin, orang komen. Iya. Lu naik, orang komen. Iya. Gua naik, orang komen. Iya. Kita berdua naik juga, orang pada komen. Gue tahu itu, Bi. Apa tuh? Itu dia Rahmat sama bapaknya lagi jualan salah. Salah dijual. Lah, apa aja dia juga kasih salah. Maksudnya salah pondok. Salah gitu mah. Salah tilu. Salah 3 dapat 7 dong berarti. Talak tilu. Aduh, dah. Pakai Sahdan diceritakan dalam hikayat itu, Babe Mahmud berjalan menuju satu warung yang kira-kira bakalan dia ngadem, enak ngobrol ke kafe dah ya kalau zaman sekarang tuh. Iya, Iya. kopi shop. Besok. Nongkrong berdua di situ ngebahas apa yang dia alamin pada saat nguntun itu kuda di tengah pasar yang banyak banget orang komen. Iya. Babe, Oi. suara oe-nya enak banget, Mbak. Hah? Siapa? Udah jadi babe nih. Iya. Ya. Oe-nya mesra banget, Mbak. Ini calon, kalau dia belum punya keluarga, ini calon babe yang bijaksana nih. Amin. Kalau dia udah jadi babe, pasti anaknya demen banget nih. Lembut banget oe-nya tadi, Mbak. Oh, dia bilangnya. Iya. Coba Bang Olil yang nyapa dah. Babe. Oi. Masalah. Ganjimprak itu. Kayak Make dipesen lah sepotong 2 potong daripada kue talam yang ada di warung itu. Kalau kue talam itu cocok banget buat kita yang 45 ke atas. iya. Empuk, dalamnya ada bawang, ada daun-daun macam-macam, rasanya enak banget itu kue talam Betawi, Bang. Iya. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat, babenya pesen teh kagak terlalu manis, kalau si Rahmat manis. Karena si babenya ini udah jaga-jaga. Iya. Naker daripada usianya, makan gula sedikit. Dikit. Asam jambu. Asam-asam Manis jambu. Manis jambu. Jambu. Iya. Beh, jadi gimana Beh? Gini, dari peristiwa yang tadi itu kita alamin, nggak usah ngerasa gusar apa daripada komen orang lain. Nah, Karena segala apa yang kita lakuin ini belum tentu bisa ngebahagiain orang atau bikin orang marah. betul. Padahal kita udah yakin banget apa yang kita lakuin ini benar. Tapi pasti ada aja komen dari orang itu salah. Iya. Nah Beh, cara ngatasinnya bagaimana tuh Beh? Kalau kita mau berbuat sesuatu, yang pertama kata babenya, kuatin diri lu. Kuatin diri gimana Beh? Olahraga, push up, lari. Bukan ke situ kuatinnya, tapi kuatin ilmu pengetahuan lu dari segala sisi. Kuatin bener apa yang pokoknya satu hal lu pelajarin. Satu hal lu pelajarin, satu hal lu pelajarin. Jadi kalau lu udah pelajarin secara sempurna, maka ketika lu melakukan sesuatu, yakin kalau itu benar. Kalau udah lu ngerasa benar,
dengan suara-suara yang tang ting tung gitu, udah nggak usah terlalu peduli lagi. Yang penting lu berpegang pada dua hal, Al-Quran sama hadis. Jadi nggak peduli lagi deh tang ting tung. Yang penting apa yang lu lakuin sesuai sama hadis. Begitu Bang Abi, Bang Holil, pelajaran daripada Babe Mahmud sama anaknya si Rahmat. Cakep tuh. Jadi hikayat ini udah mendekati habis. Biasanya kalau mau habis ini ada daripada benang merah. Dari Bang Abi, kira-kira kesimpulannya gimana daripada cerita ini Bang Abi? Ya, kalau diibaratkan kepada kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ya. Ibaratnya nih, makin hari kita makin susah aja nih jadi manusia buat manusia. Iya. Ya kan? Kita bungono salah, begini salah. Iya. Ya kan? Ya begitu namanya, kita jadi susah jadi manusia untuk manusia juga. Gitu Bapak Holil, paham kagak lu? Yang menurut kita udah bener nih Bi, belum tentu di mata orang lain itu benar. Benar. Iya, jadi apa segala tindakan kita itu emang perlu penguatan diri dulu di kita ini, kuat dari segi mental maupun keimanan juga. Kalaupun orang berkata sabar, ikhlas, itu cuma dua kata tapi berjuta-juta air mata buat kita ngejalaninnya tuh. Kadang-kadang pinter juga. Habis makan bunga. Coba kita dengerin nih Bang Abi, Bang Holil nih. Tapi kan diterangkan juga itu ada satu doa. Gimana tuh? Yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Itu doanya udah sering kita dengar dan pokoknya doanya namanya juga doa sapu jagat. Sapu jagat. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Artinya, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari segala siksa api neraka. Itu. Alhamdulillah nih. Mudah-mudahan dengan doa tersebut itu kita jadi mantep hidup kita. Amin. Karena Al-Quran dan hadis merupakan the way of life kita, jalan hidup kita. Benar. Al-Quran dan juga sunnah ya. Ya Bang Abi, ya alhamdulillah kita udah nyelesain satu hikayat yang mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya buat calon pemimpin keluarga ataupun keluarga yang sudah berjalan. Jadi tetap menjalankan dengan kelembutan dan ilmu yang bermanfaat buat anak-anak. Amin. Jadi kita cukupin nih hikayat kita ini. Iya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Amin. Daripada kita semua nih setelah kita jalanin puasa dan lebaran. Dan kita doain CBB FM makin jaya di udara. Amin. Saya Munir Balai Bang Ji undur diri nih Bang Abi. Iya, Bapak Munir. Saya Holil Ebuyang, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada penyampaian yang kurang ada yang salah. Nah, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan semata-mata dari Bang Holil Ebuyang. Iya. Oke dah kalau gitu ya. Buat Sanggar Balai Bang Ji, Bang Munir, Bapak Holil Ebuyang udah memberikan suatu hikayat yang sangat luar biasa ya di masa bang sayang ya. Kita terbatas oleh durasi juga nih, karena saat lagi kita akan ada talk show dari Jawara. Ya, jadi buat para jawara-jawaranya nih, buat abang-abangnya nih yang butuh stamina ataupun kebugaran, ya silahkan disimak talk show-nya ya. Akhir kita mau berdoa dulu. Udah? Oke dah kalau gitu. Kira cukup sekian aja nih Bang Abi nih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.